nilai-nilai humanisme dalam novel Salah Asuhan karya Abdul Muiz. Terus di poin selanjutnya yaitu ada latar belakang masalah. Latar belakang masalah yaitu sastra ialah merupakan salah satu yang dituangkan dalam bentuk tulisan estetika menggambarkan kehidupan berfungsi sebagai paduan etika untuk memperbaiki kehidupan. Dalam novelnya yaitu sastra adalah mempunyai fiksi yang menyampaikan pesan moral dan ideologi melalui cerita. Sedangkan humanismenya adalah suatu sebuah menempatkan nilai-nilai kemanusiaan sebagai yang utama. Terus yang rumusan masalah yaitu saya di sini memakai rumusan masalah tentang bagaimana nilai-nilai kemanusiaan yang terdapat dalam novel Salah Asuhan karya Abdul Muiz. Kedua yaitu hubungan sosial yang terdapat pada tokoh dalam novel Salah Asuhan karya Abdul Muiz. Tujuan penelitian yaitu tujuan penelitian untuk mendefinisikan nilai-nilai humanisme yang terkandung dalam novel Salah Asuhan serta mengkaji referensi nilai-nilai humanisme dalam novel Salah Asuhan terhadap kehidupan, baik dalam konteks hubungan antar individu yang melibatkan perbedaan budaya. Manfaat penelitian yaitu ada manfaat teoritis, ada praktis. Yang teoritis yaitu memperkaya referensi dalam bidang studi sastra khususnya yang menggunakan pendekatan sehingga dapat menjadikan rujukan bagi peneliti selanjutnya. Bagi yang peneliti untuk praktik yaitu ada bagi siswa, bagi guru, dan bagi sekolah. Definisi operasional yang saya teliti yaitu nilai-nilai kemanusiaan adalah prinsip atau paduan moral dan mengutamakan penghormatan atau martabat manusia, keadilan, dan pandangan terhadap sesama. Dalam novel Salah Asuhan nilai-nilai humanisme seperti nilai kebahasaan, nilai etika, dan nilai empati atau kepedulian. Terus di bab selanjutnya yaitu bab 2 saya mengkaji tentang humanisme yang dimana untuk humanisme memandang manusia sebagai makhluk hidup. Potensi kebahasaan dan martabat berasal dari kata Latin humanistik yang berarti pendidikan bagi manusia. Untuk selanjutnya yaitu psikologi sastra adalah disiplin ilmu untuk memandang karya sastra sebagai referensi peristiwa kehidupan manusia yang melibatkan berbagai tokoh. Dalam penelitian yang saya teliti yaitu dalam novel Salah Asuhan karya Abdul Muiz merupakan sastra yang kaya dengan nilai-nilai humanismenya. Terus yang selanjutnya yaitu memakai teori Sigmund Freud. Teori di sini untuk memfokuskan pada peran penting ketidaksadaran dan insting seks atau teks, yaitu ada memiliki tentang ID. Dalam teori ini yaitu memiliki tentang kepribadian, yaitu yang poin pertama yaitu ada ID, terus yang kedua ego, dan yang terakhir yaitu superego. Terus di sini penelitian saya juga mempunyai juga dalam tokoh-tokoh di kajian teorinya yaitu untuk memenuhi tokoh-tokoh Sigmund Freud. Beberapa tokoh-tokoh diantaranya tokoh dari teori Sigmund Freud mental, terus selanjutnya itu ada tokoh-tokohnya dari Erik Erikson, sedangkan ada dari Jens Lessing itu termasuk di dalamnya. Terus selanjutnya yaitu biografi di sini. Untuk biografinya Sigmund Freud yaitu seorang tokoh besar dalam dunia psikologi, lahir pada 6 Mei 1856 di Freiburg, Moravia, yang kini menjadi bagian dari Republik Cek. Berasal dari keluarga Yahudi, Freud menempuh pendidikan
menengah di Wina sebelum melanjutkan studi di Fakultas Kedokteran Universitas Wina. Ia menyelesaikan Fakultas Kedokteran sebagai seorang dokter pada tahun 1881 meskipun ia minat utamanya terletak pada penelitian ilmiah daripada praktik kedokteran. Terus yang penelitian selanjutnya yaitu ada penelitian relevan. Penelitian relevan dilakukan oleh Hendra Kesmi yang bertujuan untuk mendeskripsikan nilai-nilai humanisme terutama yang berhubungan dengan realita kemanusiaan yang dikaitkan dengan kisah fiktif dalam novel Aceh maupun Salah Asuhan. Terus selanjutnya untuk metodologi penelitian yaitu bab 3. Ada pendekatan penelitian yang digunakan yang saya teliti yaitu dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang dapat dipahami sebagai suatu upaya untuk menyelidiki fenomena, dan pendekatan ini adalah jenis penelitian yang menghasilkan prosedur analisis tanpa menggunakan statistik ataupun metode dari penelitian tersebut. Terus selanjutnya yaitu jenis penelitian. Untuk yang saya teliti yaitu untuk jenis penelitiannya menggunakan kualitatif yang fokus pada nilai-nilai humanisme dan bentuk konflik psikologis dalam novel Salah Asuhan karya Abdul Muiz. Selanjutnya jenis penelitiannya yaitu menggunakan yang paling relevan adalah penelitian naratif dan studi kasus. Terus selanjutnya ada poin yaitu tentang kehadiran peneliti. Penelitian saya ini adalah menggunakan kehadiran penelitian sebagai penting karena peneliti berperan dalam memahami dan mencari data penelitian, menganalisis seperti data dan melakukan data yang diperoleh beserta hasil kajian psikologisnya. Terus poin selanjutnya yaitu lokasi penelitian. Penelitian yang saya teliti yaitu memfokuskan pada penelitian kualitatif terhadap novel Salah Asuhan karya Abdul Muiz dengan memperhatikan nilai-nilai karya Abdul Muiz dengan beserta bentuk konflik dalam novel hal tersebut. Terus selanjutnya yaitu ada pengumpulan data. Pengumpulan data yang saya teliti adalah proses yang dilakukan secara bertahap dalam penelitian. Langkah-langkahnya meliputi yaitu penelitian membaca secara berulang-ulang dalam novel, memiliki instrumen penelitian, memberi kode teks yang ditemukan sesuai dengan kriteria instrumen, mengklarifikasikan data berdasarkan permasalahannya. Terus yang selanjutnya yaitu ada teknis analisis data. Yang pertama yaitu membaca data dengan teliti. Terus yang kedua menyusun data-data yang diperoleh secara sistematis sesuai fakta cerita dalam novel Salah Asuhan karya Abdul Muiz. Terus yang ketiga yaitu menganalisis data dengan teori Sigmund Freud. Yang selanjutnya yaitu poin keabsahan data. Yang pertama yaitu dalam poin keabsahan data ada 4 poin. Yang pertama yaitu perpanjangan keikutsertaan. Terus yang kedua triangulasi. Terus yang ketiga pengecekan atau sejawat. Terus yang keempat menggunakan bahan referensi. Terus yang selanjutnya yaitu ada tahapan penelitian. Yang pertama yaitu ada tahapan persiapan, terus selanjutnya yang kedua ada tahapan pengumpulan teori, terus yang ketiga ada tahapan pengumpulan data, terus yang keempat yaitu ada analisis data,
Terus yang poin terakhir yaitu pengumpulan laporan. Sekian dari saya atas pemaparan yang saya paparkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.